Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah, bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu, tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv, tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu.
Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Hey, kamu pernah dengar pelangi api? Aku juga belum pernah kok. Kalau busur sirkum horizontal? Kayaknya nggak pernah, tapi ternyata dua istilah itu merujuk pada satu peristiwa yang sama. Sekilas kelihatannya kayak lukisan atau cipratan warna pelangi di langit. Meski namanya pelangi api, fenomena ini nggak ada kaitannya dengan api atau hujan. Fenomena langka ini terjadi saat matahari bersinar melalui sejenis formasi awan es. Halo pelangi juga unik. Pada fenomena ini pun harus ada sejenis kristal es di awan agar permukaan bumi membelokkan cahaya dari matahari menjadi cincin sempurna. Sama halnya dengan sinar bulan. Tapi perbedaannya, halo bulan biasanya berwarna putih, sementara itu halo matahari berwarna pelangi. Saat mengunjungi wilayah dataran tinggi, kamu mungkin beruntung kalau bisa melihat penitentes. Penitentes adalah kumpulan es yang berbentuk bilah runcing. Fenomena ini terjadi di lingkungan yang dingin dan tinggi banget dengan udara kering. Sinar matahari mengubah es langsung menjadi uap, bukan mencairkannya. Oleh karena itu, bilah salju dan es ini muncul di permukaan bumi. Meskipun menggemaskan, tinggi bilah ini bisa mencapai 4,5 meter. Bagaimana jadinya kalau tetesan lava bertemu angin? Jadi Pele's Hair dong. Kata Pele berasal dari simbol Hawaii kuno untuk gunung berapi. Saat membawa tetesan kecil lava, angin menyebabkan lava meregang kayak untayan rambut. Prosesnya mirip pembuatan kawat kaca. Untayan halus ini bisa membentang sejauh 2 meter. Walau jarang terjadi, hujan bisa turun tanpa awan. Masa sih? Yuk simak penjelasan ilmiah dari fenomena langka ini. Kadang fenomena ini disebut hujan panas, karena hujannya seperti jatuh dari matahari. Tapi nggak mungkin kan, hujan langsung jatuh dari sebuah bintang? Awan hujan agak jauh dari lokasi tersebut. Dengan sinar matahari yang jatuh miring, awan jadi nggak kelihatan. Ditambah angin untuk meniup hujan ke arah kamu, dan tara, jadilah hujan panas. Ada tempat bernama Salar de Uyuni di Bolivia. Ini merupakan dataran garam terluas di dunia.
Nah, separuh litium dunia yang jadi komponen penting untuk memproduksi baterai juga ada di tempat ini. Tapi, apalagi sih yang spesial banget dari tempat ini? Pada musim hujan, dataran garam terluas ini berubah menjadi danau cermin. Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata air terjun darah? Film horor? Wah, air terjun darah cuma rangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi sejenis bakteri. Bukannya pakai gula, organisme kecil ini pakai sulfat untuk membentuk energi. Hal inilah yang membuat saintis penasaran. Air di danau ini penuh kandungan besi yang berkarat saat bertemu udara. Oleh karena itu, air terjun ini berwarna kemerahan dan diberi nama air terjun darah. Kita tahu lagu ini, tapi memang betulan ada kok. Memang ada benda yang disebut desert rose. Tapi bukan tanaman, melainkan bentuk unik dari gypsum mineral. Desert rose terbentuk di tempat berpasir kering yang kadang bisa banjir. Pergantian lingkungan basah dan kering ini membuat kristal gypsum muncul di antara butiran pasir, terperangkap di sana dan membentuk bunga mawar. Pernah dengar istilah mata Sahara? Saintis masih berusaha mencari tahu proses pembentukannya. Kamu cuma bisa melihatnya kalau melintas di atasnya, tapi intinya mata Sahara adalah kubah alami yang terbentuk kira-kira 100 juta tahun lalu. Aku belum lahir waktu itu. Mata Sahara punya struktur melingkar dengan diameter sekitar 40 km. Lapisan terbesarnya atau lapisan tengah kira-kira berdiameter 30 km. Astronaut adalah salah satu orang pertama yang melihatnya dan mata Sahara diteliti sejak itu. Bahkan sampai sekarang, saat mendarat di Florida, mereka tahu mereka sudah hampir sampai saat melihat mata Sahara. Salah satu pohon berwarna paling indah di dunia ada di Filipina dan Indonesia. Namanya Eucalyptus pelangi atau pohon pelangi. Nama ini diambil karena kulitnya berubah warna dan mengelupas seiring usia pohon itu. Batang hijau terang adalah pohon termuda karena mengandung zat klorofil yang biasanya ada pada daun. Lalu warnanya berubah menjadi ungu, kemudian merah. Akhirnya berubah menjadi coklat saat tumbuh dan kehilangan klorofil. Kamu pasti mengira ini satu hutan. Salah, ini cuma satu pohon. Ini juga bukan ilusi optik ya. Di bawah tanah ini ada jaringan akar kompleks yang menghubungkan sekitar 47.000 bentuk seperti pohon yang kamu lihat di atas tanah. Ini adalah pohon Quaking Aspen. Sebagian pohon ini merupakan salah satu organisme tertua dan terbesar di dunia. Nah, ini tujuan wisata yang bagus, atau mungkin enggak. Menurut data terbaru yang dirilis NASA, tempat yang paling sering tersambar petir di dunia adalah Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam setahun, ada 300 kali badai petir di lokasi ini. Tapi apa sih uniknya tempat ini sampai sering banget terjadi badai di sini? Karena di tempat ini udara gunung yang dingin bertemu dengan angin lembab yang hangat dan menghasilkan aliran listrik di atas danau. Eternal Flame Falls atau air terjun api abadi berlokasi di upstate New York dekat perbatasan Kanada. Di wilayah ini ada air terjun kecil yang punya rahasia besar, percikan setinggi 20 cm. Ternyata ada kebocoran gas yang memicu api di balik air terjun ini. Air terjun ini menutupinya agar apinya tetap menyala hampir setiap saat. Pendaki memang suka menyalakannya lagi kalau melihat apinya padam. Fenomena ini sebenarnya cukup umum, tapi Eternal Flame Falls lebih populer karena umurnya yang lebih muda. Dan jujur aja, bagus banget kalau difoto. Aku pernah dengar pasir kuning, pasir putih, dan bahkan pasir hitam. Tapi baru sekarang aku tahu pantai hijau. Papakolea atau dikenal dengan Pantai Pasir Hijau berlokasi di Hawaii dan merupakan salah satu dari sedikit pantai di dunia yang punya pasir hijau. Warna unik itu berasal dari batu olivin yang terbentuk saat gunung berapi di dekat pantai meletus. Kalau di Hawaii sih, semua gunung berapi memang dekat. Beralih dulu dari pasir hijau karena ada pantai lain yang bahkan bisa menyala dalam gelap dan fenomena itu alami. Apa penyebabnya? Si kecil fitoplankton atau kadang disebut juga mikroalga. Intinya ini adalah tumbuhan kecil yang mengandung klorofil dan butuh sinar matahari untuk hidup dan tumbuh. Kebanyakan fitoplankton bisa mengapung di bagian atas samudra yang masih bisa ditembus sinar matahari. Saat terganggu dengan gerakan ombak dan arus,
Fitoplankton akan memancarkan cahaya yang mirip kilau pada malam hari. Mikroorganisme spesial ini banyak ditemukan di pantai di seluruh dunia seperti Maladewa, Puerto Rico, dan Everglades. Di dasar gunung yang berada di pinggiran Afton, Wyoming, terdapat sungai kecil bernama Intermittent Spring. Hanya ada 3 sungai kayak gini di seluruh dunia. Tapi apa sih yang bikin sungai ini misterius banget? Mungkin karena sungai ini mengalir dan berhenti setiap beberapa menit. Saintis belum bisa memastikan penyebabnya, tapi mereka berspekulasi bahwa itu cuma efek isapan yang terjadi di dalam tanah, sehingga menyebabkan sungai sering banget berhenti dan mengalir lagi. Kalau kamu tertarik untuk melihat fenomena ini, coba datang di akhir musim panas karena Intermittent Spring paling aktif pada bulan-bulan itu. Kayak lelucon ya, kamu hanya bisa menyaksikan spring di musim panas alias summer. Oke, sekian dulu ya. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko. Satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah,
nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut. Ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun. Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar Batu 3 Paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut the hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silahkan. Gua kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian diantaranya lebih panjang dari tiang telepon. Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi.
Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat. Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet! Pelangi cair atau sungai 5 warna itu ada dan berlokasi di La Camarena, Kolombia. Di sini akan bisa kamu lihat air berwarna merah, kuning, hijau, dan ungu mengalir di sungai. Dan warnanya tergantung pada kondisi air atau sinar matahari. Macarenia clavigera, sejenis tumbuhan air, bertanggung jawab atas fenomena indah ini. Tumbuhan ini nempel di bebatuan yang ada di dasar sungai dan memberi corak merah tertentu pada sungai. Kondisi air di sini yang benar-benar jernih juga membantu karena hampir nggak ada nutrisi atau partikel kecil lain. Tempat terpanas di bumi sekaligus titik terendah di seluruh Amerika Utara bernama Death Valley. Jika pergi ke sana, kamu bisa terkecoh mengira tiba-tiba kamu dikelilingi es. Tapi itu bukan air yang membeku, melainkan garam. Karena air hujan bercampur dengan mineral, hal itu akan melarutkan lapisan luar batuan yang mengelilingi areanya. Saat air menguap, yang tertinggal cuma garam. Lanskap aneh ini jadi makin menarik begitu kamu lihat bukit-bukit pasirnya. Bukit-bukit pasir ini cuma sebagian kecil dari Death Valley, tapi merupakan sebagian dari pemandangan paling berkesan dengan beberapa di antaranya menjulang lebih dari 207 meter. Jika pernah berada di puncak bukit pasir itu, mungkin kamu akan cukup beruntung mengalami salah satu keajaiban gurun pasir, pasir bernyanyi. Sebenarnya, kita belum sepenuhnya mengerti fenomena ini. Satu penjelasan yang mungkin adalah pasir meluncur turun dari bukit dan menimbulkan bunyi ini. Karena gesekan butir-butir pasir itu, kalau didengarkan, mirip bunyi pesawat yang terbang di kejauhan. Ini salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana pasir menimbulkan bunyi yang begitu keras hingga bisa didengar oleh para pengunjung, bersama dengan gurun Namib di Afrika atau pasir menggonggong di Hawaii. Cahaya gempa bisa muncul sebelum, selama, atau segera setelah gempa bumi. Cahaya putih dan biru ini umumnya berlangsung cuma dalam beberapa detik, tapi terkadang kamu bisa melihat salah satu cahaya langka itu selama 10 menit. Fenomena alam ini sulit dipelajari, sebab cahaya gempa kayaknya muncul dengan jarak yang berbeda-beda dari epicentrum gempa. Kadang muncul langsung di atas epicentrum, kadang sampai sejauh 400 km. Yang benar-benar kita tahu adalah cahaya ini cuma muncul jika gempanya cukup kuat, 5,0 skala Richter atau lebih. Mungkin ini ada kaitannya dengan pelepasan oksigen yang terionisasi oleh pecahnya jenis batu tertentu. Kejadian luar biasa ini disebut cahaya Hesdalen dan cuma terjadi di sebagian kecil daratan Norwegia. Cahaya ini pertama kali dilihat di tahun 1930-an. Cahaya ini juga melayang-layang di atas lembah atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Berlangsung cuma beberapa detik. Ini adalah potongan pelangi berwarna kuning, putih, dan merah. Rata-rata orang melihat cahaya itu 10-20 kali per tahun. Unsur langka bernama skandium mungkin penyebab terjadinya fenomena aneh ini. Cahaya Hesdalen mungkin efek pembakaran skandium dengan deposit hidrogen, oksigen, dan natrium. Fenomena matahari ini bikin objek vertikal kayak nggak punya bayangan di siang bolong. Agar fenomena ini bisa terjadi, posisi matahari harus di sudut 90 derajat, langsung di atas planet kita. Fenomena ini disebut Lahaina Nun, yang artinya dalam bahasa Hawaii, matahari yang kejam. Untuk melihatnya, kamu harus mengunjungi salah satu lokasi, kayak Singapura, Nicaragua, dan sebagian Filipina yang memiliki garis lintang 0 derajat. Di tempat ini, kamu bisa menikmati Lahaina Nun 2 kali setahun. Orang bisa melihat pantulan langit yang jelas di Sasaran Beach, Kuala Lumpur 2 kali sebulan.
Itu karena air pasangnya dalam posisi paling rendah selama hari-hari bulan baru dan bulan purnama. Lapisan air tipis membentang di pasir halus hingga kelihatan mirip cermin. Penduduk lokal menyebutnya cermin langit, dan ini tempat keren buat foto-foto yang hasilnya hampir kayak editan. Gurun Namib di Namibia lain dari gurun lainnya. Bentuk lingkaran aneh ini menyebar di seluruh gurun seluas 2.500 km ini. Lingkaran ini juga disebut lingkaran peri, dan fenomena misterius yang menyebabkannya ditemukan beberapa tahun lalu, di tahun 2017. Pertama, karena di gurun jumlah air sedikit, tumbuhan bersaing mencari makanan, dan lambat laun jadi lenyap. Disinilah tempat munculnya lingkaran itu. Tapi kemudian, lingkaran itu diambil alih rayap, hingga nggak ada tumbuhan apapun yang bisa tumbuh lagi di area yang sama. Lereng gunung Taman Nasional Geopark Zhengzhai di Cina terkenal dengan percikan pelanginya dalam garis-garis lurus tebal. Bebatuan di sini juga halus, tajam dan tingginya beberapa ratus meter. Warna yang muncul disebabkan oleh deposit batu pasir dan berbagai mineral lain lebih dari 24 juta tahun lalu. Seiring waktu, angin dan kondisi cuaca lain memahat bentuk memukau ini, memberi beragam warna, ukuran, dan pola. Untuk melestarikan lokasi ini, wisatawan gak diizinkan mendaki langsung di batuan ini. Di bawah perairan membeku Danau Abraham di Alberta, akan kamu lihat objek aneh di bawah es yang mirip ubur-ubur beku. Formasi seram ini cuma gelembung metana beku, artinya kantong-kantong gas yang terjebak di bawah air dan terperangkap di sana setelah danau berubah jadi es. Gelembung itu terbentuk ketika dedaunan dan rumput jatuh ke dalam air dan dimakan bakteri yang mengubahnya jadi metana. Fenomena ini indah dipandang, tapi berbahaya karena sangat mudah terbakar. Ketika suhu naik di musim semi, esnya mencair dan gelembung berisi gas ini meletup dan mendesis. Ini pemandangan spektakuler, tapi ingat, jangan sampai ada sumber api di dekatnya. Ilmuwan menemukan jenis gelembung metana ini membentang di area lebih dari 914 meter. Batu besar Kirak Bolton terperangkap di sana selama pergantian mencairnya gletser Norwegia dengan banjirnya lembah itu. Situs ini telah menjadi lokasi hiking populer dan bahkan lebih populer sebagai lokasi foto-foto. Berkunjung ke sana membawamu ke ketinggian lebih dari 1000 meter. Inilah awan lenticularis yang bisa membentuk ilusi indah. Jika melihatnya, kamu mungkin berpikir ini mirip gunung yang memakai topi bulu putih. Awan ini paling umum muncul di mana ada angin basah yang bertiup kencang di atas medan yang keras. Gunung Fuji terkenal dengan awan lenticularisnya. Tapi awan ini juga tampak di Gunung Rainier di Washington dan Gunung Erigal di Irlandia. Hutan paku batu kapur raksasa ini disebut Singgi, yang artinya tempat orang gak bisa berjalan tanpa alas kaki atau berjalan jinjit bagi orang yang tinggal di Madagaskar. Untuk melihat formasi mirip jarum di Taman Nasional ini, dipasanglah sebuah jembatan tempat turis bisa menyeberanginya. Mencakup lebih dari 150.000 hektar, hutan ini memiliki puncak-puncak batu yang tingginya sampai lebih dari 762 meter. Di musim yang lebih dingin, Taman Negara bagian Letchworth di New York, yang kadang disebut Grand Canyon daerah timur, punya fenomena tersendiri. Air mancur yang berasal dari mata air alami membeku di tengah perjalanan membentuk gunung berapi es. Ukurannya makin besar seiring berlalunya hari di musim dingin, kadang bisa sampai setinggi 15 meter. Selenisaurus grandiflorus. Hahaha, serain aja ke layar untuk sementara. Betul, ini kelihatan kayak kaktus layu, tapi suatu malam di musim panas yang ajaib, di tumbuhan misterius ini muncul bunga-bunga putih beraroma vanila. Sayangnya, bunga ini cuma bertahan sampai pagi berikutnya. Bagi pecinta tumbuhan, ada pameran tahunan di kebun botani Tohonochul di Tucson yang menampilkan koleksi terbanyak tanaman ini. Pameran tahunan itu cukup sulit diadakan karena mekarnya bunga cuma bisa diprediksi di hari itu juga. Bayangin nih, kamu lagi melihat gunung api meletus yang itu sendiri sudah merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tiba-tiba, kamu melihat kilatan terang seram menerangi langit di atas gunung berapi. Ini bikin pengalaman makin mengerikan. Satu penyebabnya adalah listrik statis yang muncul ketika partikel abu bergesekan gak begitu tinggi di atas tanah. Sumber lain petir vulkanik berada jauh di atas permukaan tanah di dekat stratosfer, tempat kristal es bergerak kacau melepaskan sentakan kuat. Di Salar de Uyuni, rasanya kayak kamu berdiri di atas cermin besar
Tapi ini sebenarnya dataran garam lebih dari 6.437 km persegi. Lokasinya di Bolivia, negara di Amerika Selatan berelevasi tertinggi. Cermin alami ini adalah sisa-sisa danau prasejarah yang telah menguap dahulu kala. Meskipun kelihatan datar, teknologi GPS membuktikan bahwa sebagian lanskapnya memiliki beberapa patahan kecil yang kurang dari 2,5 cm. Tempat ini padat banget hingga mengandung sekitar 10 miliar ton garam. Jika kamu ke sana di waktu yang tepat, beberapa danau di dekatnya meluap dengan lapisan air tipis yang bertindak sebagai cermin langit. Banyak penduduk lokal menambang garam dan litium dari sana. Jangan lupa lewati hotel garam pertama di dunia saat kamu berkunjung. Kamu bisa menemukan gunung pelangi sesungguhnya di Peru. Ilmuwan belum bisa menjelaskan ini. Puncak yang warna-warni sulit dicapai, tapi melihat warna biru, merah, hijau, kuning, dan pink di alam adalah sesuatu yang pantas dikenang. Yang kelihatan kayak piring terbang beku sebenarnya kantong-kantong gas metana yang sangat mudah menyala dan terbakar. Terperangkap di bawah air, kantong-kantong ini membentuk lanskap dan motif menakjubkan. Khas bagi danau-danau di belahan bumi utara, seperti Danau Alberta, Kanada, gelembung-gelembung ini muncul saat hewan, dedaunan, dan tanaman mati jatuh ke air dan dikonsumsi bakteri. Bakteri ini lalu melepaskan gas metan. Di akhir Maret 2018, Eropa Timur menyaksikan kejadian indah sekaligus seram. Para pemain ski meluncur menuruni lereng oranye di bawah langit bercorak merah. Merasa bingung dan bersemangat, orang-orang menggambarkan pengalaman ini seperti berjalan di Mars atau meluncur menuruni bukit-bukit pasir. Tapi, semisterius apapun fenomena ini, penjelasannya simpel dan mengecewakan. Penyebab lanskap mirip luar angkasa ini adalah badai pasir kuat yang datang dari gurun Sahara. Badai ini telah membawa serta debu, pasir, dan partikel-partikel polen yang membuat salju berwarna oranye. Ini bukan fenomena alam yang cuma terjadi sekali loh. Para ahli meteorologi bilang salju oranye menutupi daratan Eropa Timur setidaknya 5 tahun sekali. Sementara itu jangan makan salju oranye itu ya. Tanggal 20 dan 21 Februari 2018, masyarakat Timur Laut Amerika mengalami salah satu fenomena cuaca paling luar biasa, dan itu adalah gelombang panas. Betul, di bulan Februari. Faktanya ini gelombang panas musim dingin paling berkesan sejak pencatatan cuaca resmi mulai dilakukan tahun 1800-an. Misalnya di Freiburg, Maine, orang-orang melepas mantel mereka setelah suhu naik sampai 21,1 derajat Celcius. Di Fitchburg, Massachusetts, orang-orang yang bingung mulai memakai sandal begitu mereka melihat suhu di luar mencapai 26,7 derajat. Hal yang sama terjadi di Harrisburg, Pennsylvania, di mana suhu mencapai 28,3 derajat, dan di Wells, Maine, yang suhunya mencapai 25 derajat. Sekitar 11.000 tahun lalu, di negara Turki yang sekarang, tanpa kota atau peralatan logam apapun, beberapa perajin luar biasa terampil menyelesaikan Göbekli Tepe. Cara mereka yang bisa memotong dan mengangkat balok-balok batu kapur yang besarnya 3 kali T-Rex ini dan melambangkan apa masih belum diketahui. Satu fakta mencengangkan tentang Devil's Tower di Wyoming, Amerika adalah ilmuwan belum bisa menjelaskan terjadinya formasi alam ini sejak awal. Tahu kan, ini adalah formasi batu setinggi 264 meter dengan dinding begitu terjal hingga bisa dibilang vertikal. Bongkahan batu ini muncul begitu saja di tengah dataran rendah Wyoming tanpa fenomena serupa sejauh berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana lanskap sedatar itu bisa memunculkan sesuatu setinggi itu? Teori banyak, tapi belum ada yang bisa menjawab. Taman Nasional Kroasia adalah atraksi wisata besar dan merupakan situs warisan dunia dengan banyak hewan dan tumbuhan unik di sana. Taman ini mirip lokasi film epik dengan air terjun tak terbatas yang mengalir dari segenap penjuru dan danau-danau jernih di sekitar.
Di pertengahan tahun 1980-an, seorang penyelam scuba menemukan monumen Yonaguni di lepas pantai Jepang. Ilmuwan merasa positif bahwa himpunan struktur ini berumur ribuan tahun, tapi mereka belum bisa memutuskan apakah monumen itu alami atau buatan manusia. Kalau terbukti sebagai kota kuno, misteri barunya adalah peradaban hilang apa yang telah membangunnya dan bagaimana bisa sampai di dasar laut? Bentuk dan formasi batu-batu ini bukan hasil pekerjaan manusia, tapi terbentuk oleh erupsi vulkanik intens. Ilmuwan masih bingung kenapa Giant's Causeway di Irlandia berbentuk seaneh itu. Di tahun 1812, karena alasan tak diketahui, seorang petani Inggris membayar pelukis setempat untuk menyingkirkan bertonton tanah di lereng bukit dan mengisi konturnya dengan kapur. Pelukis itu melarikan diri membawa uang itu, sehingga petani itu harus membayar kedua kalinya untuk menyelesaikan kuda putih Elton Barnes. Air terjun hitam di Islandia memperoleh namanya dari kolom-kolom lava gelap yang mengitarinya. Bagian dasar air terjun ini berbatu-batu tajam. Seluruh struktur itu menjadi inspirasi bagi arsitektur Islandia yang tampak di sebagian bangunan penting mereka. Kamu bisa melihat es rambut di hutan di malam musim dingin yang lembab, mirip gulali atau wig putih. Kristal es aneh ini tumbuh di kayu yang membusuk. Sayang, keindahan ini meleleh begitu matahari naik. Baru belakangan ini ilmuwan menemukan apa yang membentuk es rambut, yaitu, kamu siap? Jamur. Jamur memungkinkan es membentuk rambut-rambut super tipis dan membantu mendukung bentuk ini sepanjang malam. Jika jenis jamur khusus ini nggak ada, bukan rambut rapuh yang terbentuk, tapi struktur mirip kerak. Salah satu penyebab kebakaran hutan paling umum adalah petir dari badai petir. Tapi apa kamu pernah dengar kebakaran hutan yang memicu badai petir? Nah, sekarang kamu tahu. Ini terjadi tanggal 11 Mei 2018, gak jauh dari Amarillo, Texas. Lalu kebakaran Mallard super kuat bukan cuma membentuk awan pekat supermasif tinggi di udara. Panasnya juga menyebabkan badai petir ganas yang menumpahkan bertonton hujan es seukuran koin sejauh 96,6 km di Wheeler County, Texas. Carhenge adalah struktur teraneh di Nebraska. Pembuatnya mempelajari Stonehenge dan bikin versinya sendiri dari mobil-mobil tua sebagai penghormatan pada ayahnya. Beberapa mobil berdiri mirip monolit, yang lain tersambung membentuk lengkung. Ketika ditanya alasannya, pembuat konstruksi itu bilang, "Kenapa enggak?" Struktur mirip Stonehenge lain ditemukan di dasar Danau Michigan di tahun 2007. Ada sekumpulan batu di dalam lingkaran dan pahatan mastodon. Hewan itu punah lebih dari 10.000 tahun lalu, jadi mestinya pahatan tersebut lebih tua daripada itu. Lokasinya dirahasiakan dari publik, semoga kamu berhasil menemukannya ya. Teluk Hudson, Kanada, mungkin satu-satunya tempat di dunia di mana gravitasi lebih kecil dibanding tempat manapun di planet ini. Orang skeptis pun gak akan bisa mencibirnya, sebab perbedaannya telah diukur dengan alat presisi. Jadi apa artinya gravitasi di sini sekecil, katakan, di bulan? Sayangnya atau untungnya aku belum yakin. Perbedaannya sangat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1/200 dari 1%. Kamu nggak akan bisa merasakannya meskipun benar-benar berusaha, tapi fakta itu tetap di sana. Ilmuwan bilang anomali ini ada karena lembaran es yang menutupi area itu sekitar 10.000 tahun lalu. Lembaran ini sangat menekan batuan hingga belum pulih sepenuhnya dan menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Tapi suatu saat kelak, gravitasi di area ini akan kembali normal juga. Di tahun 2010, fosil ikan ditemukan di 402,3 km barat Sungai Nil, tempat gurun Sahara segersang yang sudah-sudah. Temuan tak sengaja ini membuat ilmuwan percaya bahwa di tempat Sahara sekarang mungkin pernah ada laut, maka mereka mengadakan survei geologi dari area itu. Dan itu membuahkan hasil tak terduga, mereka menemukan bukti sesuatu yang besar di bawah pasir dan itu bukan bagian dari laut sama sekali loh.
Selama beberapa bulan, penelitian itu dilanjutkan dengan peralatan GPS di darat dan kemudian setelah semua data daratan telah terkumpul, ilmuwan mengamati area itu dari satelit. Pemandangannya mencengangkan, ternyata ada cekungan sangat besar di bawah gurun dengan sebuah cekungan yang lebih kecil di dekatnya. Di sepanjang pesisir cekungan ini, pemukiman manusia purba telah ditemukan sebelumnya dan sekarang akhirnya para peneliti telah menjawab alasan mereka memilih tempat tinggal itu. Di sana pernah ada danau dengan ukuran mengesankan, totalnya lebih dari 108.779,5 km persegi air bersih, sekitar setengah ukuran Danau Michigan. Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngelihat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Meresahkan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering ngelihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Muvil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi.
Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Mufil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda. Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh, kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo, dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar, dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada 1 bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok.
Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih? Kamu ngerasa ada gemuruh dari bawah. Bukan perut kamu kok. Suaranya rendah dan seram. Kamu ngangkat kepala kamu, lalu ngelihat cahaya aneh. Itu kayak bola berkilau yang melayang tinggi di langit. Kamu menelan ludah. Fenomena itu disebut cahaya gempa. Cahaya gempa memang kurang dipahami sih, tapi saksi bilang cahaya gempa punya berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dalam bentuk bola cahaya, petir, pita, dan kilau stabil di langit. Nggak lama setelah itu biasanya terjadi gempa kencang. Saintis nggak bisa menjelaskan kenapa cahaya itu muncul, dan cahaya itu emang nggak selalu muncul. Ada yang bilang itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer. Nggak lama kemudian gempa terjadi, tapi untungnya nggak sekencang yang kamu kira. Tanah bergetar, tapi kamu masih bisa tetap berdiri. Gempa itu berhenti nggak lama setelah dimulai, lalu kamu berjalan pulang. Di jalan pulang kamu melihat kilat dan mendengar retakan keras. Petir menyambar sebuah pohon di dekat tempat kamu berdiri. Pohonnya terbakar dan ada kolom api yang naik ke langit. Hujan belum turun juga dan pilar itu semakin tinggi. Kamu pernah dengar tornado api? Fenomena ini terjadi waktu angin terperangkap di dalam lingkaran dekat tanah karena adanya perbedaan tekanan udara. Tornado mini ini biasanya gampang dilihat. Puing kecil, debu, pasir, dan daun terangkat dan mulai terbang melingkar cepat. Tapi kalau ada api di dekat sana, corongnya bisa menarik api dan bikin api itu jadi lebih besar. Kobaran apinya berputar-putar, semakin tinggi dan akhirnya membuat menara yang berputar. Untungnya, tornado api cepat padam dan biasanya nggak menyebabkan kerusakan besar. Tapi jangan sembunyi dari badai kayak di bawah pohon ini ya. Pohon unik ini ada di Florida dan di beberapa bagian pesisir Karibia. Dari luar, pohon ini kelihatan biasa aja. Batang abu-abu, daun hijau, dan buah yang mirip apel kecil. Tapi ingat, jangan pernah metik apel ini dan jangan berdiri di samping pohon ini, terutama waktu hujan. Ini adalah pohon mancinil. Pohon ini dianggap pohon paling berbahaya di dunia. Batang, kulit, ranting, dan buahnya mengandung getah beracun. Kena 1 tetes cairan asam korosif ini aja bisa bikin kulit rusak parah. Pohon ini bisa mengeluarkan getahnya, dan kalau nggak sengaja megang, tangan kamu bisa melepuh. Nah, waktu hujan, tetesan air jatuh ke pohon ini dan bercampur dengan racunnya. Air juga bisa menciprat dari kulitnya dan kena kulit kamu. Makanya, jangan berdiri di dekat pohon ini ya. Hampir nggak ada semak-semak atau jamur di sekitarnya. Hewan juga menghindari pohon ini, dan manusia nggak menebangnya ataupun memetik buahnya. Kamu juga nggak bisa bikin api unggun dari rantingnya. Kayu yang dibakar dari pohon ini bisa mengeluarkan asap beracun yang merusak mata. Warga lokal sih udah nggak asing sama pohon ini. Tapi turis bisa nggak sengaja terkena racunnya. Makanya, kebanyakan pohon mancinil dikasih tanda dengan cat atau dengan papan peringatan. Di Venezuela Barat, warga lokal yang tinggal di dekat sungai Catatumbo nggak takut petir, soalnya mereka ngelihat petir hampir setiap malam. Kira-kira mulai dari jam 7 malam sampai subuh. Petir Catatumbo yang abadi ini pernah berhenti selama beberapa bulan, dari Januari sampai Maret 2010. Mungkin karena kekeringan ya, atau mungkin habis baterai. Pada tahun 1991, saintis berkata fenomena itu terjadi karena arus udara dingin dan hangat bertemu di wilayah ini. Teori lain mengatakan petir itu terjadi karena ada uranium di batuan dasarnya. Enggak semua petir terjadi di dalam awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanis. Petir ini terjadi di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunung berapi ini meletus hampir setiap hari dan memuntahkan awan hitam ke langit. Jadi ada awan gunung berapi yang super seram, ditambah petir. Wow! Petir biasa terjadi saat badai, waktu kristal es saling berbenturan. Di petir vulkanis, abu vulkanis bertabrakan, menciptakan gesekan dan berkilap di langit. Di tempat paling panas dan salah satu tempat paling kering di bumi, Gurun Danakil, Afrika, suhunya sering melebihi 50 derajat Celcius. Tempat yang aneh ini punya banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas beracun seperti klorin dan sulfur. Air yang hijau terang, biru dan kuning adalah air hujan dan air laut yang dipanaskan oleh magma.
Kalau salah langkah di sini, nasib kamu akan mengenaskan. Ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa wilayah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan deras. Mereka menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap dipenuhi sama hewan air ini. Seorang pria bahkan kaget ngeliat 13 ikan karper di atas dan sekitar truknya. Wah, sampai dihitung ya. Gak ada yang tahu dari mana asal hujan aneh itu. Tapi teori paling populer menyebutkan kalau hewan-hewan ini terbawa puting beliung kencang ke atmosfer atas, lalu jatuh ke tempat-tempat yang enggak terduga. Selamat datang di Danau Abraham di Kanada. Danau ini benar-benar beku. Kalau jalan di atas esnya yang transparan, terus ngelihat ke bawahnya, kamu nggak akan ngelihat ikan. Cuma ada gelembung beku dan misterius di sana. Gelembung itu mirip awan kecil yang membeku, atau ubur-ubur yang lupa bawa jaket musim dingin. Gelembung kecil ini berjumlah ribuan dan mengandung metana. Tapi jangan coba-coba menggali esnya buat nyentuh gelembung ini ya. Metana sangat mudah terbakar. Gas ini dihasilkan oleh bakteri yang makan daun, rumput, serangga, atau makhluk hidup lain yang masuk ke danau. Waktu metana bersentuhan sama air yang beku, terbentuklah puluhan ribu bola kecil beku. Waktu esnya meleleh, bola-bola ini terbuka dan berdesis. Ada danau kayak gini juga di beberapa pantai Samudra Arktik loh. Di sana ukuran gelembungnya bisa beberapa kali ukuran balon udara. Emang cantik sih, tapi jelas nggak aman. Danau mengejutkan lainnya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa nih. Kamu lagi mendaki gunung berapi yang besar, dipenuhi dengan rumput dan pepohonan. Itu sepertinya gunung berapi tidur, tapi asap keluar dari kawahnya. Kamu mendaki ke puncak, lelah, capek, keringetan. Kamu siap buat nyegerin badan deh pokoknya. Hebat, kamu berhasil sampai di puncak. Waktu kamu lihat ke kawahnya, gak ada lahar. Cuma ada danau cantik warna toska terang di bawah sana. Itu mirip oasis. Bisa nyebur nih kayaknya. Kamu lari ke bawah dan siap buat nyebur. Tunggu, itu bukan air, tapi asam. Gas belerang masuk ke danau dari bawah gunung berapi. Danau itu sendiri dipenuhi logam. Waktu gasnya menyentuh logam itu, terbentuklah air toska yang indah. Maksudnya asam. Mendingan balik lagi ke desa terdekat deh. Istirahat, terus pulang malamnya pas agak dinginan. Saat gelap, danau itu seperti berkilau. Tepat di atasnya, kamu ngelihat awan kecil yang meledak dipenuhi cahaya. Gas belerang itu keluar dari danau, menyatu dengan udara dan mengeluarkan cahaya biru terang. Tapi tetap jaga jarak ya. Laut berubah jadi merah darah dan nggak ada makhluk hidup yang bisa selamat. Pasti guna-guna deh itu. Bukan kok, itu alga kecil yang menyebar dan ngasih warna kayak gini yang disebut red tide. Alga ini memiliki racun yang merusak mamalia laut, burung dan penyu, juga makhluk yang memakan hewan-hewan itu. Nah, kalau buat manusia, kita bisa mengalami masalah pernapasan atau keracunan makanan. Kadang kapal besar bisa tenggelam di lautan tanpa penyebab yang bisa kita lihat. Penyebabnya seringkali adalah kantong gelembung yang dihasilkan gunung berapi bawah laut meskipun nggak aktif. Gunung berapi produktif itu tersembunyi di bawah 2.600 meter dari permukaan air. Saat aktif, gunung berapi itu sama kayak gunung berapi di daratan dan bisa menyebabkan tsunami besar. Pohon ini mirip botol ya, wajar aja kalau namanya pohon botol. Pohon ini tumbuh di Namibia. Turis-turis datang buat ngelihat pohon ini. Tapi jangan dekat-dekat, soalnya ini salah satu pohon paling berbahaya di bumi. Getah yang mengalir di dahannya sangat beracun buat tubuh manusia. Tapi keindahan pohon ini adalah daunnya yang cantik warna putih pink dengan bagian tengah merah. Ada loh pohon yang pernah dipakai sebagai penjara. Pohon ini tumbuh di Australia Barat. Dulu sekali ada sel buat napi di dalam pohon penjara boab. Para napi biasanya dikurung di sana semalam aja. Setelah itu mereka dibawa ke tujuan akhir. Penjara ini dibangun lebih dari 1.500 tahun lalu dan sampai sekarang kondisinya masih bagus. Turis yang datang ke tempat itu bisa ngintip bagian dalamnya. Gunung Ijen di Jawa Timur ternyata nggak nyemburin lava biasa loh. Nggak kayak kebanyakan gunung berapi yang ngeluarin asap hitam dan lava membara. Gunung unik ini justru nyemburin api dan lava biru elektrik. Fenomena ini bisa terjadi karena kadar belerang di Gunung Ijen termasuk paling tinggi di dunia. Jadi, saat gas belerang bereaksi dengan udara panas dan menyala oleh lava cair, warnanya berubah jadi biru. Pemandangan cantik ini cuma bisa disaksikan di malam hari, tapi baunya masih bisa tercium di siang hari. Danau paling besar di dunia
juga ada di kawahnya loh. Laut Mati punya kadar garam dan mineral paling tinggi dibanding laut biasa. Padahal sebetulnya perairan ini termasuk danau. Meski airnya nggak bisa dipakai untuk berenang, para pengunjung datang ke Laut Mati agar tubuh mereka mendapat senyawa alami. Dengan mengapung di permukaan air, mereka juga bisa rileks. Perairan kuno ini dijuluki Laut Mati karena nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ. Airnya bahkan 9,6 kali lebih asin dari lautan, sehingga cuma sedikit bakteri dan jamur yang bisa ditemukan. Tempat ini juga menjadi perairan di darat paling rendah di seluruh dunia. Ketinggiannya cuma 427 meter di bawah permukaan laut. Gua kristal bawah tanah ini berlokasi di Meksiko dan tampilannya mirip banget kayak di luar angkasa. Kedalamannya kurang lebih 305 meter di bawah permukaan tanah. Berat tiap bongkah kristalnya bisa sampai 11 meter dan bobotnya 55 ton. Pantai Luskentyre menyuguhkan hamparan gumuk pasir dan air birunya yang cantik. Tapi jangan terkecoh dulu, pantai di Skotlandia ini cuma kelihatan seindah ini pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, mataharinya cuma bersinar selama sejam setiap hari, sehingga pantainya berubah jadi monokrom. Georgia Guidestones adalah rangkaian batu raksasa bermotif bintang. Di permukaan batunya terukir tulisan dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Ada juga kalender astronomi yang selesai dibuat pada tahun 1980. Struktur ini dibuat agar bisa tahan selama berabad-abad, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa pembuatnya dan apa alasannya. Di California yang terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang menaungi hutan raksasa. Hutan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan lebih dari 8.000 pohon raksasa tumbuh di sini, termasuk 10 tumbuhan hidup paling besar di dunia. Pohon Sequoia General Sherman diperkirakan telah berumur 2.700 tahun dan diakui sebagai pohon hidup paling besar yang dikenal berdasarkan volumenya. Patung kepala batu terkenal ini berlokasi di Pulau Paskah dan diperkirakan telah ada selama ratusan tahun. Tapi nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya sih. Menurut sebagian ahli, penduduk lokal meyakini patung ini bisa bikin tanah mereka lebih subur. Bahkan, menurut hasil analisis tanahnya, semua patung ini ditempatkan di area pertanian paling subur di Pulau Paskah. Mata air panas Pamukkale di Turki punya komposisi bahan kimia yang bikin airnya meluap secara misterius. Selain untuk ngebersihin badan, ternyata air di tempat ini bisa untuk ngejernihin pikiran. Jauh di Arab Saudi, ada bongkahan batu yang terbelah sempurna jadi dua. Inilah yang bikin Al-Nasla sangat unik karena prosesnya terjadi secara alami selama bertahun-tahun. Gletser di tengah Antartika ini kelihatan kayak kena tumpahan cat sampai berember-ember kan? Padahal warnanya dihasilkan secara alami loh. Air terjun darah terbentuk dari campuran air super asin dan oksida besi yang memunculkan suasana serem. Awal Mei tahun 2018 lalu, New England dilanda salah satu bencana paling nyeremin dan membahayakan, yaitu tornado super panjang. Fenomena alam ini dimulai dari Charleston, New Hampshire, kemudian bergerak ke kota Webster di Merrimack County. Cuma dalam waktu 33 menit, tornado ini mampu bergerak sejauh hampir 58 km. Makanya bencana ini menempati peringkat ketiga dalam daftar tornado terpanjang di New England. Kamu bisa menyelami air sebening kristal sambil ngeliat-liat dunia bawah air di Provinsi Palawan, Filipina. Kawasan Coron punya pantai berpasir putih yang dilewati banyak perahu kecil untuk menikmati pemandangan menawan di situ. Tristan da Cunha adalah kepulauan gunung berapi di Samudra Atlantik yang berada di dekat Buenos Aires, Argentina, dan Cape Town, Afrika Selatan. Untuk sampai di tempat unik ini, kamu perlu naik kapal selama 7 hari. Kalau kamu pengen ngerasain pengalaman baru di tempat ini, coba aja tinggal barengan 280 penduduk lokal. Pada awal Januari 2018 lalu, suhu di timur laut Amerika Serikat turun drastis hingga mendinginkan Samudra Atlantik di Falmouth Utara, Massachusetts. Seluruh permukaannya menjadi beku dan bisa dilalui dengan jalan kaki.
Jarang-jarang ada ginian kan? Pasir merah di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Tianjin, Tiongkok. Di air asinnya ternyata ada tumbuhan Suaeda salsa yang berwarna merah. Seluruh pantainya juga berwarna merah dan lapisan atas lautnya aja yang terlihat. Objek yang bisa melawan gaya gravitasi di dunia ini adalah batu Davasco di Argentina. Batu jumbo seberat 300 ton ini terletak mepet di tebing curam dan saat tertiup angin, batu ini akan berayun. Malah ada yang udah menguji batu ini dengan naruh botol kaca di bawah salah satu tepinya dan ternyata botol itu pecah saat terjadi ayunan. Tapi fenomena alam ini sudah nggak kelihatan kayak dulu lagi. Pada tahun 1912, batu besar ini tiba-tiba jatuh dari tempat bersantuinya selama ratusan tahun. Masyarakat terdekat di kota Tandil sangat menyayangkan kejadian ini. Hingga 95 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, mereka memugar lagi batu ini. Mereka bikin replika plastiknya, lalu menaruhnya di lokasi dan posisi yang sama. Jadi kalau kamu datang ke Tandil, batu berayun yang terkenal ini masih bisa dilihat, tapi cuma sebagai simbol ya, karena replikanya nggak bisa berayun lagi dan beratnya cuma 9 ton. Meski begitu, bentuknya gampang banget dikenali kok. Pulau unik Socotra terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di pulau ini terdapat pohon super unik sepanjang masa bernama pohon naga. Dan pastinya nggak ada pohon kayak gini di tempat lain. Pada tahun 2008, Socotra dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Kalau kamu ngelihat kolom udara yang nyemburin api kayak gini, jangan langsung panik ya. Itu bukan tanda-tanda kiamat kok. Suara angin yang dibarengi dengan kobaran api menandakan kalau kamu sedang berada di dekat tornado api, atau pusaran api, atau badai api. Fenomena membahayakan ini sering muncul saat terjadi kebakaran hutan, lalu memanaskan udara di atasnya sampai jauh. Saat udara super panas bercampur dengan udara dingin, angin puyuh akan muncul, lalu mengacak-acak serpihan bara dan api. Tornado paling kencang bisa menjulang sampai puluhan meter. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, telah memikat para turis dengan efek melawan gravitasinya. Di tempat ini, kamu nggak akan bisa berdiri tegak karena tubuhmu terus meleot. Bola bisa menggelinding ke atas, dan sapu bisa tetap berdiri tanpa dipegangin. Suku asli Amerika menyebut tempat ini sebagai tanah terlarang, jauh sebelum rumah ini didirikan. Bahkan mereka nggak mau dekat-dekat ke situ. Pemilik gubuk kemudian mengubahnya menjadi tempat yang punya daya tarik, dan ternyata mereka berhasil. Mereka bikin suasana di sekitar tempat ini jadi nyeremin, lalu nyebarin beritanya di berbagai surat kabar, internet, dan akhirnya terciptalah anomali mantul. Padahal sebetulnya itu hanyalah ilusi optik buatan manusia yang mengecoh penglihatan dan indera lain kita. Di Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini terdapat pohon cantik dengan warna ngejrengnya. Batang pohon pelangi ini kelihatan seperti dicat dengan warna jingga, hijau, merah, ungu, kuning, coklat, biru, dan masih banyak lagi. Sebagian batangnya bahkan kelihatan cerah banget dan kamu bisa aja mengiranya cuma buatan. Pohon pelangi ini terus-terusan ngelupasin kulit kayunya, lalu ngeliatin warna hijau cerah di lapisan bawah. Beberapa saat kemudian, lapisan hijau ini akan berubah warna. Nah, karena proses pengelupasan kulitnya nggak berlangsung bersamaan, batang pohon ini kelihatan warna-warni. Yaman menaungi gedung pencakar langit sekaligus metropolis tertua di dunia, kota kuno Shibam. Dijuluki sebagai Manhattan di gurun pasir, karena di dasar gurunnya terdapat sejumlah bangunan dari lumpur. Dulunya, tempat ini dijadikan sebagai persinggahan bagi kafilah. Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral.
Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan toothfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya Las Bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam. Ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir.
Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada tahayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah! Saat berada di Seller de Uyuni, kaki kita seolah bisa menapaki cermin raksasa. Padahal tempat ini hanyalah hamparan garam yang luasnya lebih dari 10 km persegi. Lokasinya ada di Bolivia, negara tertinggi di Amerika Selatan. Cermin alami ini berasal dari danau purba yang telah lama kering. Meski terlihat rata, lanskapnya punya kemiringan sampai 2,5 cm saat diamati via GPS. Areanya sangat berlumpur dan kandungan garamnya sekitar 10 miliar ton. Pada waktu-waktu spesifik, sebagian danau di sekitarnya akan sedikit meluap, lalu membentuk lapisan tipis yang kemudian memantulkan pemandangan langit. Penduduk lokal juga menambang garam dan litium dari situ, dan kalau kamu kebetulan berkunjung ke Seller de Uyuni, jangan lupa singgah di hotel garam pertama di dunia ya.
Di kawasan Peru terdapat gunung pelangi asli dan para ilmuwan masih belum bisa menguak asal-muasalnya. Puncaknya yang warna-warni memang sulit dijangkau, tapi warna biru, merah, hijau, kuning, dan pink alaminya menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Air terjun Batara Gorge punya 3 jembatan alami yang bisa dilewati, difoto, dan dijadikan sebagai tempat piknik. Bagian tengahnya menganga lebar, mirip lubang yang dijebol paksa, tapi air terjun ini terbentuk oleh pengikisan gunung kapur yang berlangsung selama jutaan tahun. Lokasinya ada di desa Tenerin atau kurang lebih 2 jam perjalanan dari ibu kota Lebanon, Beirut. Konsentrasi garam dan mineral di Laut Mati paling tinggi di antara semua lautan, meski sebetulnya tempat ini termasuk danau. Perairan di situ juga sulit diselami, tapi banyak orang telah nyemplung ke dalamnya untuk memanfaatkan lumpur alaminya. Dan mereka bisa terapung-apung sambil bersantai. Danau purba ini dinamakan sebagai Laut Mati karena organisme mikroskopis nggak bisa hidup di dalamnya. Airnya 9,6 kali lebih asin dari lautan rata-rata. Malahan cuma ada beberapa bakteri dan jamur yang bisa hidup di air seasin ini. Laut Mati menjadi tempat terendah di bumi dengan elevasi 420 meter di bawah permukaan laut. Kita beralih ke Arab Saudi yuk. Di situ ada bongkahan batu unik yang seolah terbelah 2 di tengahnya. Tangan manusia nggak akan bisa bikin potongan sesempurna itu karena alam telah membentuknya selama bertahun-tahun. Gletser ini kelihatannya kayak tumpahan cat merah di Antartika ya. Padahal warna merahnya muncul secara alami loh. Blood Falls terbentuk oleh limpahan air asin yang bercampur dengan oksida besi, kemudian menghasilkan pemandangan horor di kawasan Nunjau di sana. Kamu suka ngopi nggak? Ada rekomendasi tempat ngopi anti-mainstream di Hanoi, Vietnam. Di sini kamu bisa nyeruput kopi di dekat kereta yang sedang melaju, tapi penduduk lokal harus selalu waspada karena rel di situ dilalui kereta 2 kali sehari. Di hari yang ramai, para penikmat kopi harus memepetkan tubuhnya ke dinding kedai atau masuk saja ke dalamnya. Gelembung beku kerap muncul di Abraham Lake, Kanada. Zat mirip jeli ini sebetulnya hanyalah gas metana yang dihasilkan oleh bakteri pemakan organisme di dasar danau. Selama proses ini, gelembung metana dilepaskan, tapi karena suhunya sangat dingin, gelembung ini seketika membeku. Di pesisir Kimberley, Australia, terdapat air terjun unik yang mengalir secara horizontal. Fenomena ini sebetulnya cuma arus pasang surut yang bergerak cepat melalui celah sempit di sela-sela batu. Air pasang bisa naik setinggi 9 meter dan air terjun akan berbalik tiap kali arus pasangnya berubah. Di Australia juga ada bongkahan batu tunggal paling jumbo di dunia. Sampai-sampai bentuknya mirip bukit besar. Kelilingnya sekitar 10 km dan tingginya 351 meter. Batu ini sudah ada sejak dahulu kala dan pinggirannya terus terkikis. Antelope Canyon di Arizona juga dikenal sebagai surganya air yang mengalir melalui batu. Ngarai ini punya 2 lubang dan selama bertahun-tahun, air yang melewati batu pasir ini menghasilkan formasi indah tiada tara. Di Filipina, kamu bisa berenang di perairan super jernih sambil melihat-lihat dunia bawah laut, tepatnya di Provinsi Palawan. Daerah Coron punya pantai berpasir putih nan cantik, plus perahu kecilnya yang siap membawamu ke sejumlah spot menawan. Tristan da Cunha adalah kepulauan vulkanik kecil di Samudra Atlantik yang cuma dikelilingi kota Buenos Aires di Argentina dan Cape Town di Afrika Selatan. Untuk sampai di lokasi unik ini, kamu perlu menempuh perjalanan laut selama 7 hari. Oh ya, kalau kamu pengen hidup tenang dan adem ayem, coba deh tinggal di sini bareng 280 penduduk lokal. Ternyata ada juga loh pulau yang lebih terisolasi dari Tristan da Cunha barusan. Sebutannya Pulau Pitcairn. Berlokasi 2.200 km dari Tahiti, pulau ini menjadi bagian dari Inggris, Polinesia, dan wilayah Pasifik lain yang saling berjauhan. Daratannya berupa tanah vulkanis yang dimanfaatkan untuk pertanian dan jumlah penduduknya cuma sekitar 50 orang. Pulau kecil ini dijadikan sebagai kawasan konservasi laut terbesar kedua di dunia. Kamu pengen datang langsung ke sini? Bisa kok, tapi kamu harus menempuh perjalanan laut super panjang dengan menumpang kapal suplai bersama 11 penumpang lain. Terowongan kereta api terbengkalai ini berlokasi di Ukraina, mirip banget kayak yang di negeri dongeng kan? Di salah satu tempat yang paling romantis ini, kamu bisa menyusuri pepohonan dan tanaman hijau nan lebat. Serasa kayak di dunia fantasi.
Taman Nasional Danau Plitvice termasuk dalam daftar destinasi wisata utama di Kroasia, sekaligus menjadi situs warisan dunia karena di sini ada banyak flora dan fauna unik. Suasananya udah mirip banget deh kayak setting di film-film epic itu. Ada banyak air terjun yang mengalir deras dan danau berair jernih. Danau Baikal di Siberia merupakan danau tertua di dunia dan menampung 20% air tawar cair di planet kita. Baikal juga menjadi danau terdalam di dunia dan kedalamannya mencapai 1.646 meter. Di dalamnya terdapat organisme yang paling beragam karena masa hidup dan habitatnya terisolasi. Lebih dari 1.300 spesies hewan dan 570 tanaman hidup di sini. Gua kristal bawah tanah di Meksiko kelihatan mirip banget kayak dunia alien, letaknya sekitar 300 meter di bawah permukaan tanah. Bongkahan kristalnya sepanjang 10 meter dan seberat 55 ton, benda ini termasuk kristal terbesar di dunia. Pantai di Tianjin, Tiongkok ini memang sangat unik, pasirnya merah gonjreng. Gak heran sih kalau para wisatawan berbondong-bondong datang ke situ. Rupanya, lautnya ditumbuhi tanaman merah bernama Suida salsa. Akibatnya, seluruh pantainya berwarna merah dan cuma lapisan atas lautnya yang terlihat. Di Tiongkok juga ada pegunungan Tianzi yang telah menginspirasi salah satu film Hollywood terkenal. Pegunungan unik ini membentang di kawasan seluas 50 km persegi di area Wulingyuan. Lanskap indahnya terbentuk oleh erosi bebatuan selama jutaan tahun. Di wilayah California nan terik, terdapat Taman Nasional Sequoia yang ditumbuhi giant forest sejak ribuan tahun silam. Pohon jumbo ini berjumlah lebih dari 8.000 batang dan termasuk dalam 10 tanaman terbesar di dunia. General Sherman Sequoia diperkirakan sudah berumur 2.700 tahun dan dianggap sebagai pohon hidup terbesar berdasarkan volumenya. Pulau Kucing di Jepang dihuni oleh kurang lebih dari 10 manusia plus lebih dari 120 kucing. Pulau kecintaan warga setempat ini memang terpencil dan kalau kamu mau berkunjung ke sini, jangan lupa ajak temenmu yang penyuka kucing ya. Yaman punya bangunan pencakar langit tertua sekaligus kota metropolis terantik di dunia. Kota kuno Shibam dijuluki sebagai kota Manhattan dari gurun karena di area gurun ini ada banyak bangunan yang terbuat dari lumpur. Bangunan ini dulunya dipakai sebagai rest areanya para karavan. Bangunan ini setinggi 7 lantai dan terbuat dari tanah liat, jerami, serta air. Semua bahan ini kemudian dicetak menjadi bata dan dijemur selama berhari-hari. Lantai dasar bangunan ini digunakan sebagai kandang ternak dan lumbung hasil bumi, lalu lantai atasnya digunakan untuk acara kumpul-kumpul dan menikmati pemandangan. Komposisi kimia yang ada di Danau Mata Air Panas Pamukkale, Turki, bikin airnya kelihatan sangat cantik. Khasiatnya bukan cuma untuk membersihkan tubuh, tapi juga untuk menenangkan pikiran. Bentuk dan formasi batuan ini nggak dibikin oleh manusia. Erupsi gunung berapi dahsyat telah memolesnya sampai secantik itu. Para ilmuwan masih belum bisa mengungkap alasan yang mendasari terbentuknya Giant's Causeway di Irlandia. Pulau unik Socotra berada di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia. Di situ ada salah satu pohon paling unik yang pernah ada. Namanya pohon naga dan memang cuma ada di situ. Pada tahun 2008 lalu, pulau ini diakui sebagai situs warisan dunia. Nama Black Falls di Islandia berasal dari kolom lava hitam di sekelilingnya. Dasar air terjun ini berbatu runcing dan strukturnya juga menjadi inspirasi arsitektur khas dari Islandia yang memang kelihatan jelas pada sebagian bangunannya.